Kemudian dia melayang semakin mendekat dan akhirnya halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah horor yang berjudul Sekamar dengan Kuntai. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Lunglai sambil meminum kopi murah seharga 5 ribuan di pinggir jalan. Aku menghela nafas melihat tagihan listrik bulan ini kembali menjeki isi dompet. Ini bukan salahku, bukan juga salah pemerintah yang kembali menaikkan harga. Namun, begitu konyol. Kalian mungkin tidak percaya, sudah 3 bulan ini, aku tinggal bersama makhluk tanpa wujud. Iya, benar. Panggilan akrabnya hantu, setan, atau sejenisnya. Aku bukanlah seorang indigo, paranormal, atau sejenisnya. Namun, kemalangan saja yang membuat aku dalam posisi ini. Kita mundur sebentar ceritanya. Boleh panggil aku Bimo. Aku seorang karyawan biasa yang mengundurkan diri karena lelah dengan semua pahit manis kehidupan di kantor. Teman kerja yang entah siapa lawan siapa kawan. Menghadapi junior yang begitu mengejutkan, lebih licik dari seekor rubah. Menghadapi senior yang lagaknya luar biasa, padahal kinerjanya juga begitu-begitu aja. Menjadi senior mengagungkan loyalitas pada perusahaan, padahal kabar burung di luaran, perusahaan lain juga enggan berinvestasi dengan makhluk-makhluk berkepala ular. Kalian mungkin pernah mengalami kisah-kisah seperti ini, atau bisa jadi yang berposisi menjadi makhluk berkepala ular itu. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Dimanapun hidup seperti hutan, tapi harusnya bisa saja tidak perlu sebabi hutan itu, kawan. Lanjut, mataku terbuka pagi itu dengan status baru, pengangguran dengan menyisakan sakit hati. Sekali terbangun, langsung mulai menerawang. Apa yang akan kukerjakan selanjutnya? Kalau untuk sarapan pagi ini, aku sudah yakin mie instan adalah pasangan paling setia. Masih terus menerawang, diselipi beberapa pikiran kotor. Karena pagi hari pasti ada yang bersikeras. Akhirnya, aku melipat bantal menjadi 2, berusaha menegakkan tubuh seperti sandaran. Ku ambil pasanganku yang berikutnya. Mulai ku scroll berbagai media sosial, berharap ada petunjuk untuk melanjutkan kehidupanku yang selanjutnya. Walaupun setan hati kecil terus berbisik, Persetan kerja, kamu kan masih ada tabungan. Nikmati saja hidupmu kawan.
Tapi pikiran konyol itu selalu berusaha aku tepis karena aku ceritakan dulu sedikit lagi. Aku hidup mandiri di sebuah kota besar di mana orang tuaku berada di daerah. Orang tuaku, terutama ibuku, berusaha mati-matian menyekolahkanku hingga bisa lulus kuliah, berharap aku bisa membantu mereka dan keluarga. Kenapa aku hanya menyebutkan ibuku? Tidak usah aku ceritakan lah ya. Aku malas menceritakannya karena nanti ujung-ujungnya bukan jadi kisah horor, malah jadi kisah kriminal. Pengunduran diriku ini belum kuceritakan sedikit pun ke ibu karena aku tahu komentar apa yang akan disampaikan oleh ibuku. Ibu pasti bilang, Tahan aja, Nak. Berusaha cuek saja. Cari kerja itu susah. seolah-olah aku ini tanaman putri malu yang sedikit dipegang langsung mengkerut. Padahal jika sudah mengambil keputusan besar seperti itu, pastilah aku sudah merasakan seperti di neraka. Aku juga mau bahagia dalam hidup ini, pikirku. Baiklah, kita kembali lagi. Sudah aku jelaskan kan? Kenapa aku berusaha menepis terus pikiran setan hati kecil di atas. Setelah sekian lama berjelajah di dunia media sosial, akhirnya aku mulai termakan hasutan positif aplikasi trading. Aku mulai membeli mimpi yang dijual para afiliator-afiliator itu. Sungguh terkesan dengan gaya hidup mereka. Rumah mewah, mobil sport, hingga pasangan montok sebening berlian Kolombia. Singkat cerita, mimpi ini kubeli dan kubayar dengan jatuh miskin. Salah, kurevisi sekali lagi. Jatuh melarat. Karena sebelumnya aku juga belum kaya-kaya amat. Berakhir dengan duduk penuh keringat. Membaca berita bahwa aplikasi yang kugunakan memang ternyata penipuan. Saat itu, tabungan yang tersisa sudah benar-benar mendekati maut. Dan epiknya, sewa kosku saat ini juga sudah mulai mau jatuh tempo. Dulu, ketika aku masih bekerja, sewa kos di tempat saat ini bukan masalah besar. Dikarenakan kosan ini dekat dengan tempat kerja, sehingga dari sisi ekonomi, walau jauh lebih mahal dari kosan pada umumnya, namun tertutupi dari subsidi silang dengan waktu dan biaya transportasi. Tapi tidak untuk sekarang ini. Dalam waktu kurang dari seminggu, aku harus mencari kosan baru yang lebih murah, dikarenakan kondisi keuanganku saat ini tidak akan sanggup untuk melanjutkan menyewa kos di lokasi ini. Singkat cerita, aku mulai mencari kosan baru dengan 3 prinsip: bagus, strategis, murah. Namun, dengan berjalannya waktu dan menyisakan waktu hanya 2 hari lagi, aku langsung menurunkan prinsipku secara drastis. Aku hanya mencari kosan yang murah sebagai tempat aku berteduh dan melanjutkan hidup. Intinya aku gagal menemukan tempat kos dengan 3 prinsip tersebut. Dalam pencarian kos murah kesana kesini, alhasil aku kelaparan di tengah perjalanan. Sehingga aku melepas lelah sambil makan gorengan di pinggir jalan. Sebenarnya aku hanya iseng saja. Aku sempat nanya ke abang gorengan, "Bang, di sekitar ini ada tempat kos yang murah nggak ya?" Tanyaku. "Wah, kalau murah kurang tahu juga kak. Cuma memang di pertigaan jalan itu ada rumah yang menyewakan kamar kos. Tapi memang nggak ada pelang namanya." Merasa mendapatkan angin segar dan merasa bahwa mungkin saja aku berjodoh dengan kosan tersebut, aku menanyakan lebih jelas.
di mana lokasi tepatnya kosan tersebut. Abang itu menjelaskan kurang lebih begini. Pokoknya, abang cari pertigaan Jalan X. Nah, tidak jauh dari situ ada rumah bertingkat yang dipagar sampai atas. Terus di bawahnya ada warung jualan sembako. Abang tinggal nanya aja sama ibu itu. Dia yang punya kosan. Paham dengan gambaran abang itu, dan aku pun sudah cukup kenyang makan 5 butir gorengan. Segera aku melipir ke lokasi tersebut. Akhirnya, aku sudah berdiri di depan rumah seperti yang digambarkan oleh abang gorengan itu. Aku sempat berdiri cukup lama di depan bangunan itu. Dikarenakan rumah ini benar-benar berbanding terbalik dengan kosanku yang sebelumnya. Namun, aku harus menghadapi kenyataan hidup. Setelah mengembuskan nafas panjang, aku mulai masuk ke dalam pagar tersebut. Permisi, permisi. Tidak ada yang menyahut atau keluar untuk merespon. Tapi terdengar suara film India dari dalam. Aku kembali mengembuskan nafas panjang. Kali ini diiringi dengan menarik nafas yang cukup panjang pula. Sebagai aba-aba untuk bersuara lebih kencang. Permisi. Akhirnya seorang ibu-ibu keluar. Berambut pendek berkacamata, dengan pipi yang menggelambir dan muka masam. Mungkin dia terganggu karena asik nonton film India. Mau beli apa? Dengan gugup aku berkata, "Oh, bukan Bu, mau nanya, apa betul di sini menyewakan kamar kos?" Ibu itu terdiam sebentar, kemudian melihatku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Benar-benar orang yang aneh, gumamku dalam hati. Ada. Hanya sisa 1 kamar di ujung. Per bulannya segini. Biaya listrik berpisah. Sesuai meteran masing-masing kamar. Kata ibu itu. Mendengar penjelasan ibu kos, aku cukup merasa aneh. Ini kosan kok rasa bedeng ya. Meteran listrik terpisah. Sudahlah. Kuhitung-hitung dengan sewa kamar segitu, masih cocok harganya. Walau biaya listrik terpisah. Lagian, biaya air termasuk dengan harga sewa kamar. Boleh lihat sebentar kamarnya, Bu? Tanpa bicara, ibu kos tersebut hanya melengos masuk ke dalam warungnya untuk sesaat dan keluar sambil membawa kunci. Akhirnya, aku diantar ibu kos menuju kamar tersebut. Lokasi kamar kos berada di lantai 2, melewati tangga samping luar. Ternyata hanya ada 5 kamar kos dan sudah terisi 4. Sedangkan kamar yang tersisa merupakan kamar yang berada di ujung. Suara pintu kamar yang terdengar sudah usang dan jarang dibuka. Setelah melihat kamar itu, aku bergumam dalam hati. Gila, lembab banget, baunya apek lagi. Namun aku gak berani berkomentar apa-apa karena merasa kurang nyaman dengan ibu kos tersebut. Cukup lama aku berdiri mempertimbangkan di dalam kamar tersebut. Tiba-tiba aku terhenyak oleh suara ibu kos. Jadi gimana? Warung gak ada orang di bawah. Oh ya, maaf Bu, tapi ini AC-nya berfungsi baik kan Bu? Ya, Jawabnya singkat. Baiklah, aku ambil Bu. 2 hari lagi aku langsung masuk ya Bu. Kembali ibu kos tersebut tidak bersuara, hanya mengangguk kemudian segera mengunci pintu kamar itu. Ini merupakan keputusan baik di antara pilihan buruk. Namun mau bagaimana lagi? Harga sewa kamar ini cukup murah dan minimal ada fasilitas AC pikirku. Karena aku sudah pasti tidak tahan tinggal di kota besar dan panas ini tanpa AC. 2 hari kemudian,
aku sudah menempati kamar baruku ini dan baru selesai berbenah menjelang sore hari. Sempat depresi rasanya. Aku merasa aura kamar ini begitu mengintimidasi. Walau menggunakan AC, aku berasa pengap. Dan akhirnya aku membuka pintu sembari rebahan kembali di tempat tidur. Bodoh amat pikirku, kamarku toh ada di ujung. Siapa juga mau lewat. Tidak terasa, karena lelah dan mulai mengantuk, aku tertidur sejenak. Tiba-tiba pintuku tertutup dengan sendirinya. Aku yang masih setengah mengantuk akhirnya terbangun. Kulihat jam ternyata sudah menjelang maghrib. Karena penasaran, aku kembali membuka pintu, mencoba mencari tahu siapa yang menutup pintu kamarku. Setelah kujulurkan kepalaku dari sisi pintu, kondisi benar-benar sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar kamar. Aku mulai menggoyangkan kepalaku sedikit ke samping, menandakan aku aneh dengan peristiwa ini. Namun, aku tetap berpikir positif. Barangkali ada pengunjung kamar lain setelah dari toilet luar bermaksud baik menutup pintu kamarku. Oh ya, aku lupa menjelaskan. Posisi kosan ini, toiletnya berada di luar. Jadi, terdapat 2 toilet luar untuk 5 kamar. Sempat 1 minggu berjalan, aku tetap tidak ada merasa keanehan dan mulai berkenalan dengan sebagian besar penghuni kos yang lain. Mereka sebagian besar adalah karyawan dari luar kota, sehingga jarang berada di kos. Biasanya pergi pagi pulang malam. Tidak seperti aku yang masih pengangguran dan sudah dalam status melarat, sehingga sebagian waktuku berada di kosan. Setelah ini, kita mulai masuk dalam kejadian-kejadian seram di kosan ini. Sebenarnya, aku hampir yakin di dalam waktu jam kerja, aku merupakan satu-satunya orang yang berada di kosan ini. Tapi entah mengapa, dalam jam-jam sunyi menjelang sore hari, aku selalu mendengar suara kloset yang di-flush. Aneh banget sebenarnya. Anehnya di mana? Karena walau ada suara toilet yang di-flush, tapi pintu toilet gak pernah ada suara terbuka. Sedangkan suara pintu itu pasti kedengaran kalau dibuka atau ditutup. Kurang lebih begitu suaranya. Jadi aneh kan? Kira-kira siapa yang nge-flash? Selepas kejadian flash ini, aku mulai diteror hampir setiap malam. Jadi, setiap hampir menjelang jam 12 malam, aku tidur selalu kayak orang gak bisa bangun. Dan terasa banget, perutku kayak didudukin sama orang. Sudah komat kamit doa apa aja, namun jarang banget ngefek. Mungkin karena aku dosanya juga banyak. Baru bisa bangun setelah aku mengejang begitu keras. Aku sampai takut kalau aku nantinya turun berok gara-gara peristiwa ini hampir tiap malam. Karena kejadian ini, aku semakin rajin sholat dan bebersih kamar kos. Selain itu, aku juga menghindari hal-hal tidak senonoh yang sering dilakukan kaum Adam. Kalau sendirian di kamar, jujur aja, aku jadi takut. Jangan-jangan aku diganggu terus karena dia risih lihat aku aktivitas begitu di kamar. Melihat perkembanganku yang berusaha menjadi orang yang baik, aku udah jarang tuh tidur gak bisa bangun. Cuma reseknya aku digangguin hal lain. Jadi aku kan sering kebangun tengah malam karena kedinginan. Jadi aku selalu matiin AC biar meteran listrik penggunaan AC nggak jalan sampai pagi.
Lanjut cerita, setiap aku terbangun tengah malam dan matiin AC, namun ketika aku bangun pagi, AC itu masih nyala. Itu bukan sekali dua kali, hampir setiap hari. Makanya di awal cerita aku sempat bilang, tagihan listrikku bengkak. Ngaco kan? Dengan terus berdoa dan berusaha, akhirnya aku mendapat pekerjaan baru sebagai admin dengan gaji sepantasnya. Kenapa aku ambil pekerjaan itu? Karena dekat dengan kantor. Selain itu, tabunganku sudah benar-benar menipis. Akhirnya, karena sudah mulai disibukkan kerja, rasa takutku mulai berkurang. Karena jam waktu kerja aku nggak berada di kosan. Di kantor pun, aku berusaha lembur dan bekerja seperti karyawan teladan. Bukan karena rajin, aku takut pulang ke kos. Oh iya, kejadian AC hidup terus masih berjalan ya. Kacau pokoknya. Sampai terakhiran, aku nggak pernah matiin lagi itu AC. Aku berencana nabung. Terus memang berencana segera pindah dari kosan tersebut. Kalian mungkin nanya, kok aku nggak pernah ngadu ke ibu kos dan penghuni lain? Karena itu, pemilik juga sama seremnya. Entahlah. Nah, kalau penghuni lain, rasanya aku males aja. Soalnya mereka nggak pernah ada keluhan macem-macem. Jadi, aku rada kelihatan cupu kalau mengeluh hal yang begituan. Fokusku hanya cari duit, nabung, terus pindah kosan. Akhirnya, aku akan ceritain kisah terakhir yang paling epik. Dan terjadi ketika aku sudah mempersiapkan mau pindah kosan. Dalam tahap cari-cari kosan baru. Jadi, selama ini kan aku hanya diganggu, tapi wujudnya nggak kelihatan. Terakhiran, setelah aku pulang kerja, dan kayaknya karena acuhin dia soal AC, ini hanya analisa pribadi ya, dia mulai mau gangguin aku secara terang-terangan. Begini ceritanya, selepas pulang kantor, sudah sekitar jam 8 malam. Aku lanjutin makan nasi goreng di kamar. Selesai makan, aku buka laptop dan mulai nonton film sampai jam 12 malam. Tidak lama kemudian, karena berasa sudah mau buang air kecil, aku pergi ke toilet. Selesai dari toilet, aku kembali ke kamar. Ketika aku buka pintu kamar, coba tebak apa yang aku lihat? Ada cewek rambut panjang yang acak-acakan, baju putih lusuh, lagi duduk depan laptopku. Aku lihat itu, bengong terdiam dengan mulut menganga. Benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Jangankan bergerak, ngomong sepatah kata pun gak bisa, apalagi mau teriak. Jadi, posisinya aku benar-benar kayak orang bego. Berdiri gak bisa gerak di depan pintu. Nah, lama-lama ini cewek tiba-tiba melayang. Dan kini dia balik badan ngadep ke depan. Di sini yang buat aku merinding. Dan sampai sekarang kalau kebayang mau muntah. Mukanya hancur. Aku cuma bisa lihat setengah dari matanya. Baunya busuk banget. Bener-bener bau amis. Kalian pernah gak cium bau bangkai tikus? Nah, ini mirip, tapi lebih parah lagi baunya. Kemudian, dia melayang semakin mendekat. Dan akhirnya, cuma berjarak sejengkal telapak tangan dari mukaku. Dia menatap mataku erat, sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, dia memajukan kepalanya hingga ke sebelah kepalaku dan langsung berbisik di telingaku. Kenalin, aku penunggu lapar di sini.
Lama-kelamaan, suara tawanya semakin samar dan pandanganku semakin gelap. Aku pingsan jatuh ke arah depan dengan mukaku terbentur lantai dengan sangat keras. Keesokan harinya, tetangga sebelah kos bangunin aku karena lihat kakiku terjulur di depan kamar. "Bim, Bim, kamu ngapain tidur begini?" katanya. Aku yang terbangun langsung syok dan bicara asal aja. "Nggak apa-apa kok kak, aku anemia kayaknya." Dia liatin aku dengan muka agak aneh dan bilang, "Oh ya udah, saya pergi kerja dulu ya." "Oke kak," aku bilang. Hari itu juga aku langsung berkemas dan pindah dari kos seram itu. Rupanya selama ini aku sekamar sama kuntilanak. Sialan. Tamat. Halo para pendengar, bagi yang suka dengan kisah ini boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.